Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, nama budaya, salam harmoni. Selamat siang kepada seluruh teman-teman kelas B dan Bapak Ari selaku pengampu kuliah, mata kuliah akuntansi pemerintah. Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap bersemangat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi akuntansi pemerintah, yaitu bab 1, mengenai gambaran umum akuntansi pemerintah. Next. Baik, adapun anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada Deni Fitrianita dengan NIM 2017-05-1032, yang kedua yaitu saya sendiri, Kadek Gustia Loka, dengan NIM 2017-05-1041, dan yang ketiga ada Komang Wahyuni Febrianti dengan NIM 2017-05-1042. Next. Adapun pembahasan materi kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, definisi pemerintah dan akuntansi pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada ruang lingkup akuntansi pemerintahan. Yang ketiga, yaitu perbedaan dan persamaan, karakteristik akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Kemudian yang keempat adalah perbedaan dan persamaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Next. Materi yang pertama, yaitu mengenai definisi pemerintah dan akuntansi pemerintahan, akan disampaikan oleh Denita. Untuk Denita, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi pemerintah dan akuntansi pemerintahan. Yang pertama, mengenai definisi pemerintah. Kata pemerintah sendiri memiliki beragam pengertian yang ditemui di berbagai sumber, adapun beberapa definisi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi pemerintah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, dan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Yang kedua, definisi pemerintah menurut para ahli, yaitu Suradinata dan Haryanto. Yang pertama, menurut Suradinata, pemerintah adalah suatu badan yang memiliki kekuatan yang paling besar di suatu negeri, tergolong urusan publik, teritorial, dan sebuah urusan dominasi untuk menjangkau tujuan negara. Yang kedua, menurut Haryanto dan kawan-kawan, pemerintah secara fungsional merupakan sistem struktur dan organisasi dari sekian banyak jenis faedah yang dijalankan atas dasar tertentu dalam menjangkau tujuan suatu negara. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan badan atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan memiliki tanggung jawab yang terkait dengan urusan negara guna mencapai tujuan negara. Selanjutnya, definisi akuntansi pemerintahan. Next. Seperti yang kita ketahui, akuntansi sendiri merupakan suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, dan penyajian data yang berhubungan dengan transaksi keuangan, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan pihak internal maupun eksternal dalam mengambil sebuah keputusan. Maka dari definisi akuntansi dan pemerintah yang sudah dijelaskan sebelumnya, akuntansi pemerintahan secara umum dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengisaran, dan penyajian data anggaran finansial negara yang dapat dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, definisi ini sesuai dengan beberapa pendapat mengenai pengertian akuntansi pemerintahan yang disampaikan oleh para ahli, seperti yang disampaikan oleh Reprison Baswir, di mana akuntansi pemerintahan termasuk akuntansi untuk lembaga non-profit pada umumnya merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Yang kedua, menurut Abdul Halim. Next.
Abdul Halim menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang sesuai nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Dan yang terakhir menurut Bahtiar Arif dan kawan-kawan, beliau mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah, serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut. Secara umum, pengertian tersebut tidak berbeda jauh dengan akuntansi. Perbedaannya hanya terletak pada jenis transaksi yang dicatat dan penggunanya. Jenis yang dicatat dalam akuntansi pemerintah adalah transaksi keuangan pemerintah dan penggunanya secara umum adalah rakyat secara luas yang diwakili oleh lembaga legislatif, pemerintah, dan kreditor seperti IMF, ADB, dan yang lainnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup akuntansi pemerintah. Next. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sendiri memiliki cakupan wilayah yang lebih luas dibandingkan sektor swasta. Keluasan wilayah ini disebabkan oleh luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada di dalamnya, dan juga kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Perkembangan akuntansi pemerintah tidaklah secepat akuntansi bisnis. Penyebabnya adalah karakteristiknya tidak banyak mengalami perubahan. Dengan adanya tuntutan masyarakat menyebabkan akuntansi pemerintah menjadi penting. Semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintahan. Maka dengan demikian dapat dilihat bahwa ruang lingkup akuntansi pemerintahan sendiri mencakup akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai yang ditulis oleh Mardiasmo. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi yang akan saya jelaskan di sini mengenai persamaan dan perbedaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Adapun yang pertama, persamaan tujuan akuntansi pemerintahan dan bisnis. Yang pertama yaitu tujuan akuntabilitas, yang kedua tujuan manajerial, dan yang ketiga yaitu tujuan pengawasan. Yang pertama, tujuan akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas itu? Akuntabilitas merupakan suatu sistem kontrol tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing jabatan. Pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan. Keuangan dalam pemerintahan maupun bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam hal tujuan akuntabilitas ini, akuntansi dalam pemerintahan maupun organisasi bisnis memungkinkan adanya pertanggungjawaban atas posisi keuangan organisasi. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis akuntabilitas. Yang pertama, ada akuntabilitas vertikal. Sebuah kondisi di mana seseorang mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada jabatan otoritas di atasnya. Dan yang kedua, yaitu akuntabilitas horizontal, yaitu tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternalnya yang tidak ada hubungan antara atasan dan bawahannya. Di sini akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan itu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak eksternal seperti kreditor maupun investor organisasi bisnis. Selanjutnya ada tujuan manajerial. Mendengar kata manajerial tentunya ada kaitannya dengan perencanaan maupun pengontrolan. Nah, akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah untuk melakukan perencanaan penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Begitu pula dalam organisasi bisnis, akuntansi juga digunakan dalam perencanaan, seperti penyusunan anggaran organisasi maupun dalam menyediakan informasi keuangan untuk menentukan sebuah keputusan. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan pengawasan. Seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan
dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itu merupakan definisi dari pengawasan. Nah, akuntansi pemerintahan dan bisnis diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa maupun organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai persamaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Dalam akuntansi bisnis, pada akhir periode akan menyediakan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan arus kas. Karena tujuan dari organisasi bisnis itu sendiri yaitu lebih pada memperoleh profit untuk memenuhi kebutuhan operasional organisasinya. Sedangkan pada akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba rugi karena tujuan dari pemerintahan itu sendiri lebih kepada peningkatan pelayanan publik dan juga mensejahterakan rakyat. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai persamaan dan perbedaan tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi bisnis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gustia. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan karakteristik akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Next. Baik, seperti yang sudah disinggung sebelumnya oleh Denita dan Ebi, secara umum terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis. Yaitu yang pertama, tidak ada laporan laba. Dalam akuntansi pemerintah, yaitu pemerintah sendiri, tentu kita mengetahui bahwa pemerintah itu merupakan salah satu contoh dari organisasi sektor publik. Jadi, pemerintah tidak berorientasi atau tidak berusaha untuk memperoleh profit atau laba atas kegiatan operasional yang dijalankan. Oleh sebab itu, tidak terdapat laporan laba. Nah, walaupun demikian, dalam proses operasionalnya, pemerintah mendapat pendapatan yang diperoleh dari pajak. Jadi pendapatan ini bersifat memaksa. Selain dari pajak juga mendapat pendapatan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, di mana dalam peraturan tersebut pemerintah itu berwenang untuk menarik pendapatan, memperoleh atau berwenang untuk menarik pendapatan dari masyarakat. Nah, jadi semakin besar dana yang dikelola oleh pemerintah, maka semakin besar pula tuntutan akuntabilitas keuangan sebagai wujud transparansi keuangan dalam pemerintah. Next. Nah, tetapi berbeda halnya dengan akuntansi bisnis. Dalam akuntansi bisnis tentu membuat laporan laba, karena pada umumnya kegiatan bisnis yang dilakukan oleh sektor swasta pada dasarnya berorientasi dan berusaha untuk mencari profit atau laba. Next. Nah, kemudian dalam akuntansi pemerintah itu akuntansinya bersifat kaku, alias sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan di negara yang bersangkutan. Nah, selain itu pula, dalam akuntansi pemerintahan, di bagian racanya itu tidak terdapat perkiraan modal dan laba ditahan. Melainkan dalam akuntansi bisnis terdapat perkiraan modal dan laba ditahan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui, apabila kita menganalisis dalam raca dan terdapat modal dalam bentuk saham, tentu kita mengetahui bahwa dari adanya penanaman modal oleh investor, maka investor ini tentu mengharapkan adanya dividen. Nah, oleh sebab itu, dalam akuntansi bisnis itu terdapat laba ditahan. Berbeda halnya dengan akuntansi pemerintah karena dalam hal ini kepemilikan modalnya tidak ada investor alias tidak ada saham atau adanya dividen, tentu tidak terdapat laba ditahan. Jadi kepemilikannya itu adalah masyarakat itu sendiri karena secara sederhana kita sebagai masyarakat tentu membayar pajak kepada pemerintah dengan catatan kita tidak menerima pelayanan langsung atas pembayaran yang kita lakukan, namun kita mendapatkan pelayanan secara tidak langsung. Dan tentu dari pengelolaan pendapatan yang berupa pajak ini digunakan secara kolektif. Jadi semua masyarakat
akan mendapatkan pelayanan tersebut namun tidak dapat dirasakan secara langsung. Next. Nah, selain adanya perbedaan, tentu terdapat beberapa persamaan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi. Maksudnya, misalkan dalam akuntansi bisnis tentu kita dapat melihat pada laporan laba rugi. Jadi dalam satu siklus akuntansi atau dalam periode akuntansi yang bersangkutan, kita dapat melihat kegiatan operasional perusahaan yang sudah dilakukan dalam siklus akuntansi yang bersangkutan, apakah sudah menghasilkan laba atau rugi. Yang berarti dalam hal ini, pihak manajemen dapat menilai apakah seluruh penggunaan sumber daya di perusahaan tersebut sudah efektif dan efisien atau belum. Jadi ketika terjadi laba, tentu kita dapat mengasumsikan bahwa kegiatan operasional perusahaan itu sudah penggunaan sumber dayanya itu sudah dilakukan secara efektif dan efisien. Begitu juga untuk akuntansi pemerintah. Namun dalam hal ini berbeda. Jadi dalam informasi keuangannya itu dapat dilihat apakah dia surplus atau defisit. Kemudian yang kedua, yaitu persamaannya mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara umum. Secara sederhana, maksud dari mengikuti prinsip dan standar akuntansi ini, dalam akuntansi pemerintah juga sama dengan akuntansi bisnis. Jadi dalam pencatatannya itu juga menggunakan metode debit kredit atau double entry system. Juga sama ketika terdapat pendapatan tentu bertambah di kredit, begitu juga dengan yang lainnya. Kemudian untuk prinsip-prinsip akuntansi yang dimaksud ini, tentu kita mengetahui bahwa tujuan dari adanya, tentu kita mengharapkan informasi keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan itu harus relevan, dapat dipercaya tentunya. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami memohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni.